الحبسي فليتفضل. صلى الله على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Meneruskan daripada yaitu kalam guru kita Habib Hasan Ja'far Segaf yang menceritakan kepada kita tentang nasihatnya para alim ulama, para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka ini adalah pewaris baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pasti mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kalau sudah dicintai oleh Allah berarti dia adalah wali min auliyaillah, yang telah jelas disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adali waliyan faqad adzantuhu bil haram. Siapa yang berani memusuhi daripada kekasih-kekasihku para aulia Allah, maka kata Allah, izinkan aku untuk berperang dengan orang tersebut yang mana tidak mau menerima nasihat kalamnya para aulia Allah Subhanahu wa taala, malah berani memusuhi mereka. Kenapa mereka bisa menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala? Karena kata Nabi, wa ma taqarraba abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidaklah seorang hambaku, kata Allah, mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai daripada dia, yaitu mengerjakan sesuatu yang telah aku wajibkan atasnya. Jadi semuanya ini gak bisa nyampe kepada hakikat kecuali harus melalui syariat. Dia mengerjakan kewajiban-kewajiban yang ada dalam syariat Nabi SAW. Apakah cukup? Tidak. Mereka teruskan dengan tarikatnya mereka. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa itu hamba tersebut mendekatkan diri kepadaku dengan perbuatan-perbuatan sunnah di luar yang wajib. Terus dia mendekatkan diri kepadaku sampai kata Allah, saya cinta kepada orang tersebut. Fa idza ahbabtuhu, kalau udah dicintai oleh Allah, dia sudah nyampai kepada hakikatnya, kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bih, maka pendengarannya dia pendengaranku, kata Allah. Jadi itu wali, itu kekasihnya Allah, dia bisa mendengar sesuatu yang tidak didengar oleh orang-orang biasa. Wa basarul ladzi yabsuru bih, bahkan dia bisa memandang sesuatu yang tidak bisa dipandang oleh orang-orang, mukasyafahnya yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yadahul ladzi yabtishu biha, bahkan tangannya dia bisa gunakan dengan apa saja karena dia sudah memiliki daripada yaitu gudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa rijlahu allati yamshi biha, bahkan kakinya dia bisa gunakan kemana saja yang dia mau karena ini adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa sih para aulia Allah Subhanahu wa taala yang diceritakan di dalam hadis al-qudsi tadi? Maka kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, beliau akan bercerita tentang datuknya, leluhurnya yang beliau sangat kagumi, sangat cintai. Kata beliau, qala radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin, idza dzakartu sayyidi Abdurrahman as-Segaf wa auladahul kiram, apabila saya menyebutkan nama leluhurku, kakekku, datukku Syekh Wali Ahbab Habib Abdurrahman as-Segaf beserta anak-anaknya, cucu-cucu keturunannya daripada yaitu keturunan jalur Syekh Abdurrahman as-Segaf, wa ayyamahum, dan hari-hari masa-masa hidup mereka, wajtima'atahum, bahkan perkumpulan-perkumpulan mereka, wa jama'atahum, atau kelompoknya mereka. Maka kata Habib Ali, kalau saya sudah menyebutkan Syekh Abdurrahman Segaf, anak-anaknya, cucu-cucunya, kelompoknya, perkumpulan mereka, maka kata Habib Ali, wajadtuha ayyaman muzhirah, saya dapatkan hari-hari kehidupan mereka itu benar-benar bersinar, cemerlang, tushbih ayyaman nubuwah, bahkan hampir menyerupai terang benderangnya, cemerlangnya kehidupan mereka seperti zaman kenabian. Sebagaimana dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, begitulah Syekh Abdurrahman Segaf beserta para pengikutnya, beserta anak cucu keturunannya. Wa idza tadzakartu salawatahum khalfahu fil masjid,
Dan apabila saya teringat solat-solatnya mereka, yang mana saya solat di masjid-masjidnya mereka, di belakang mereka, saya bermakmum kepada mereka, takhayaltul masjid bayaqtus bil anwarihim, maka saya langsung berkhayal, ini masjid dulu pernah digunakan oleh para aulia Allah. Ini masjid pernah, yaitu para aulia Allah sholat di masjid ini. Syekh Abdurrahman Segaf pernah sholat di masjid ini. Sudah pasti kalau dulu Syekh Abdurrahman Segaf sholat, maka ini masjid sudah pasti penuh sesak dengan cahaya-cahaya daripada kewalian mereka. Fal aulia yablughuna ila martabatin aliyah. Maka kata Habib Ali, para aulia Allah mereka sudah mencapai kedudukan yang sangat begitu amat tinggi. Saking tingginya yang tadi dijelaskan di dalam hadis al-Qudsi tadi, bihaits tasiru af'aluhum kulluhu bitaufiqil minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai itu perbuatan-perbuatan mereka, tingkah laku mereka para kekasihnya Allah itu semuanya dari izinnya, dari restunya, dari ridhonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ammal Habib Abdurrahman Segaf balagha martabatan rafi'ah jam. Bahkan kata Habib Ali, saya punya datuk Habib Abdurrahman Segaf, ini kedudukannya sampai bukan izin dari Rasulullah lagi, tapi lebih tinggi lagi, sampai mencapai kedudukan yang begitu amat tinggi, bihaitsu sarat af'aluhu kulluha bitaufiqin minal haqqi jalla wa ala. Sampai-sampai beliau ini perbuatannya semuanya itu merupakan taufik, restu dan izin perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya qululuh ya Abdurrahman qum salli. Bahkan magam beliau ini kedudukannya itu sampai mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, wahai Abdurrahman Segaf, bangun salatlah kalau udah waktunya salat. Ya Abdurrahman qum kul, bahkan waktunya makan diperintahkan, wahai Abdurrahman Segaf, bangunlah, ayo makan, waktunya makan. Ya Abdurrahman qum ishrab, bahkan kalau udah waktunya minum mesti dapat perintah dulu, wahai Abdurrahman Segaf, ayo bangun minum. Fala yaf'al amran illa bi amrin minal haqqi jalla wa ala. Tidaklah beliau melakukan satu perkara kecuali perkara itu merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas bahwasannya pandangannya Syekh Abdurrahman Segaf, pendengarannya Syekh Abdurrahman Segaf, tingkah lakunya, tangannya, kakinya, ini semua adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kedudukan beliau ini pernah dibuktikan oleh beliau sendiri ketika takallamal Habib Abdurrahman Segaf di Syekh Abil Ghaith bin Jamil. Dulu Syekh Abdurrahman Segaf pernah bercerita di hadapan murid-muridnya tentang perihal seorang wali min auliaillah, seorang yang begitu alim al-alamah, seorang wali yang bernama Abil Ghaith bin Jamil. Wa qala fi athna'i kalamih fi madhihi, dan di tengah-tengah ucapannya beliau ketika sedang memuji magamnya, kedudukannya Syekh Abdul Ghaith bin Jamil, atal fuqahaul Yaman illa Syekh Abdul Ghaith. Ini keilmuannya Abdul Ghaith bin Jamil ini begitu sangat mengagumkan, sehingga membuat para alim ulama, para orang-orang ahli syariat, para orang-orang ahli fikih itu semua terkagum-kagum kepada Syekh Abdul Ghaith bin Jamil, sehingga mereka mendatangi beliau. Wa qala lahu, seraya mereka bertanya kepada Syekh Abdul Ghaith bin Jamil ini, wa ma madhabuka, apa sih sebenarnya madhab kamu ini? Anta Syafi'i am Maliki am Hambali am Hanafi? Engkau ini pengikut madhab Imam Syafi'i atau madhabnya Imam Malik atau madhabnya Imam Ahmad bin Hambal atau madhabnya Abu Hanifah? Faqala lahum, maka jawaban beliau, la ana Syafi'i wala Maliki wala Hanbali wala Hanafi. Saya bukan pengikutnya Imam Syafi'i, saya bukan pengikutnya Imam Malik, saya bukan pengikutnya daripada Imam Hambali, saya bukan pengikutnya Imam Abu Hanifah. Akan tetapi ini kata beliau sampai orang-orang tambah bingung. Faqala lahu, Aisyah, lalu
engkau ini siapa? Kok bisa mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa, yang mana kita tidak dapatkan di dalam madhab yang 4 tadi? Kata beliau, gala, saya ini adalah jindari min janadiratis sultan. Saya ini diibaratkan seperti pengawal elitnya yang mengawal seorang raja. Jadi nggak lewat lagi 4 madhab, tapi langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma sakata Al-Habib Abdurrahman Segaf sa'atan. Kemudian ketika bercerita seperti itu, Syekh Abdurrahman Segaf diam sesaat. Tsumma hazza nafsahu. Kemudian beliau goncangkan dirinya. Wa madda yadahu fil hawa. Lalu beliau mengangkat kedua tangannya ke atas seraya berkata, wa qala bi ala sautih. Beliau berteriak kencang di hadapan murid-muridnya, ingin yaitu menampakkan bagaimana kedudukan beliau, bisa mengetahui kedudukan Abil Ghaith bin Jamil. Kata beliau, apa ucapannya? Ana jindari min janadiri sultan. Saya juga, kata Syekh Abdurrahman Segaf, merupakan pengawal elitnya daripada pengawalnya raja. Faqila lahu wa ma jindari sultan. Maka murid-muridnya bingung, maksudnya apa ini? Ada derajat wali yang saking dekatnya seperti pengawal, seperti penjaga, dekat dengan sang raja. Maka jawaban Syekh Abdurrahman Segaf, huwa alladhi yadkhulu ala sultan, yaitu pengawal elit. Kalau pengawal paling dekat itu mereka bisa masuk ke raja min ghairi iznin, tanpa harus ada izin. Kapan saja, di mana saja dia bisa masuk. Wala alaihi hijab, dan enggak ada penghalang, enggak ada pengawal lagi, langsung masuk. Wa ya'mur wa yanhi wala had yu'ariduh fima yurid. Kalau sudah seorang pengawal tersebut yang sangat dekat dengan raja, kalau sudah memerintah, kalau sudah melarang, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menentang daripada keputusan yang diinginkan oleh pengawal dekatnya seorang raja. Ini menunjukkan bahwasanya maqam beliau begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Habib Ali, jangankan Syekh Abdurrahman Segaf, auladuhu kulluhum fuhul. Sampai kata Habib Ali, ini anak-anaknya Habib Abdurrahman Segaf, anak-anaknya dari Syekh Abu Bakar Sakran, Syekh Umar Muhdar dan lain sebagainya, belum cucunya Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, belum cucunya Syekh Ali Bakar Sakran, belum cucunya yaitu Fakhruddin Syekh Abu Bakar bin Salim, belum cucunya Habib Umar bin Abdurrahman bin Tas, dan semua para habaib yang mana menyambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui jalur daripada Syekh Abdurrahman Segaf. Kata Habib Ali, semuanya itu adalah tokoh-tokoh besar, orang-orang sangat luar biasa. Wa kullu wahid lahu maqam 'azim. Setiap anak cucu keturunan Syekh Abdurrahman Segaf memiliki kedudukan yang sangat agung, la yudrak wa la yuhad wa la yusaf, yang mana kedudukannya nggak bisa diketahui, nggak bisa dibatasi, dan nggak bisa dijelaskan, disifatkan. Wa adhun anna Syekha akbar hal Syekh Sa'ad bin Ali Madhij, sampai kata Habib Ali, kalau nggak salah saya pernah nyangka dulu muridnya daripada Syekh Abdurrahman Segaf, yaitu Syekh Sa'ad bin Ali Madhij, yang dikuburkan di pekuburan Furaid di tengah-tengahnya, yang yaitu dikuburkan dengan thaqifah, ada atapnya. Ini yang paling tingginya maqam masyayikh, yaitu Syekh Sa'ad bin Ali Madhij. Dia pernah bercerita begini, di waktu beliau sedang fana, tidak sadar, tenggelam di dalam zikir kepada Allah, qala akhadtu thalathata ayyam mutali' huruful hija. Saya pernah menghabiskan 3 hari meneliti daripada huruf-huruf hijaiyah, huruf alif, huruf ba, huruf ta, terus sampai huruf ya. Apa sih rahasianya ini?
sampai dijadikan huruf Al-Quran, huruf daripada hadis Nabi SAW. Wa wajadtu tahta kulli harfin alam ghaira alamid dunya wal akhirah. Ternyata saya dapatkan setiap huruf daripada huruf hijaiyah tersebut ada alamnya yang berbeda dengan alam dunia dan juga berbeda dengan alam akhirat. Wa fi tilkal ghaibah dhaharat lahu ahwalur rijal. Dan ketika beliau sedang fana tersebut, beliau ini mendapatkan daripada yaitu kedudukan para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Ditampakkan untuk beliau seperti apa kedudukan para aulia Allah. Faqala ma ra'aitu ahadan akbar halan min Sayyidi Syekh Abdurrahman As-Segaf. Saya tidak mendapatkan seorang pun daripada para aulia Allah yang lebih besar keadaannya, yang begitu tinggi magamnya, melebihi daripada guru saya yaitu Syekh Abdurrahman As-Segaf. Maka kata Habib Ali, kalau kita dengar cerita-cerita para aulia, kalau kita dengar kalamnya para kekasih Allah, maka Habib Ali cuma satu, apa? Berdoa kepada Allah. Allah yarzuqnal adab ma'ahum inda sama'i aqwalihim wa ru'yati af'alihim. Semoga Allah memberikan rezeki kepada kita berupa adab bersama para aulia Allah. Kapan? Ketika mendengar ucapan-ucapannya waliullah, ketika melihat perbuatan amal daripada para aulia Allah. Kenapa? Kata Habib Ali, karena ucapan mereka, cerita mereka, mayan tafiul insan bil wali illa idza ataqadahu. Tidak akan pernah bisa seorang mengambil manfaat dengan kisahnya para aulia Allah. Seorang tidak akan bisa mengambil manfaat dengan ucapannya seorang waliullah kecuali orang tersebut harus memiliki i'tiqad, keyakinan kepada itu wali. Ini syaratnya kata Habib Ali. Gak bisa kita mendapatkan manfaat hadir di majlis disebutkan kekasih Allah kecuali harus yakin dulu, punya i'tiqad kuat. Terus apakah cukup? Tidak, kata Habib Ali. Sampai beliau ajarkan cara untuk bisa berhubungan hati dengan mereka. Wa idza sami'al insan kalam 'arif billah. Apabila seorang mendengarkan ucapannya seorang wali min auliyaillah wa talaggahu bil qubul, dan syarat kedua setelah mendengarkan dia terima, dia sambut, yaitu ucapan tersebut, kisah-kisah aulia itu dengan hati yang lapang, diterima, nggak ada syak, nggak ada ragu, nggak ada suudzon, diterima. Maka apa yang terjadi kalau udah diterima? Aurathatul mahabbatul lidzalikal wali. Maka orang yang dengar tadi, yang yakin tadi, yang menerima ucapan dan ceritanya itu wali, akan mendapatkan warisan rasa cinta kepada itu wali tersebut. Dan kata Habib Ali, kalau sudah ada rasa memiliki rasa cinta kepada itu wali, kata Habib Ali, wal mahabbah tajma'uhu alal madad minhu. Kalau sudah ada rasa cinta di dalam lubuk hati, maka rasa cinta itulah yang akan mengumpulkannya dengan wali tersebut sehingga dia bisa langsung mendapatkan madad, bantuan daripada wali tersebut. Kenapa? Li'anna rawabitul mahabbah khafiyah. Karena ikatan pertalian rasa cinta itu bentuknya samar, nggak ketahuan, nggak jelas. Namanya rasa cinta nggak bisa diketahui, hanya di dalam hati. Setiap orang kalau sudah punya hasrat rasa cinta kepada seseorang, adanya di dalam hati, nggak jelas, nggak nampak. Maka kata Habib Ali, ma turabbituha illal awatifil ilahiyah. Tidak mungkin bisa terikat hubungan seseorang dengan wali min auliyaillah, rasa cinta yang ada di dalam hatinya orang tersebut sehingga bisa mencintai waliullah, kecuali diikatnya itu dengan kasih sayang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang pilih,
Allah yang menyayangi. Tanda sayangnya Allah malam ini kita diperdengarkan melalui kalamnya Habib Ali tentang kekasih-kekasihnya Allah. Semoga kita mendapatkan rahasia, kita mendapatkan madad, kita mendapatkan keberkahannya para kekasih-kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus Syekh Wadi Hagaf Muqaddam Thani Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf bin Muhammad Maulad Dawila. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afati minal fitani.